kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan beberapa materi tentang perencanaan pembelajaran IPS. Materi pertama yaitu urgensi perencanaan pembelajaran. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, maka begitu pentingnya penyusunan perencanaan pembelajaran. Penyusunan perencanaan pembelajaran secara otomatis akan memunculkan banyak manfaat bagi proses pengajaran tersebut, yaitu pertama sebagai pedoman kerja bagi guru atau murid, kemudian yang kedua sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang ketiga yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat ukur yang efektif sehingga dapat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima yaitu menghemat waktu, alat, tenaga, dan biaya. Kemudian yang keenam, bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam pekerjaan. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua yaitu peran penting perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam membantu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Jadi perencanaan pembelajaran ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Ada beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar menurut Majid 2007, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam tujuan, yang kedua yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu unsur guru maupun unsur murid. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima yaitu untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga yaitu unsur-unsur serta prinsip penting dalam suatu perencanaan pembelajaran. Adapun komponen pembelajaran meliputi 4 unsur, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Jadi tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional ini berisi rumusan pertanyaan mengenai kemampuan atau kualifikasi tingkah laku yang diharapkan dimiliki atau dikuasai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada materi pembelajaran. Jadi materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi pembelajaran itu harus disusun secara sistematis berdasarkan sekuensinya dan diorientasikan pada upaya mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini harus menggambarkan aktivitas siswa, karena pada hakikatnya yang belajar itu adalah siswa. Di sini guru hanya sebagai fasilitator. Maka guru harus merancang kegiatan pembelajaran dengan sistematis, efektif, dan efisien, serta berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran itu dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran yang meliputi evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir pembelajaran. Jadi evaluasi ini juga berfungsi sebagai dasar diagnosis belajar siswa yang dilanjutkan dengan bimbingan atau untuk pemberian pengayaan. Dalam melaksanakan evaluasi itu ada aspek-aspek pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tujuan evaluasi, kemudian yang kedua yaitu bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu materi model-model perencanaan pembelajaran, di mana di sini itu terdapat 5 model-model perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu model assert, di mana model desain pembelajaran assert ini adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar atau KBM yang berorientasi kelas. Yang kedua yaitu model EDI. EDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi EDI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Yang ketiga yaitu model CAP, di mana
Menurut Kem, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Yang keempat yaitu model Bonatti, yang dimana model desain sistem pembelajaran dari Bonatti berbeda dengan model Kem. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Yang kelima yaitu model Dickey atau Carey, di mana seperti desain model Bonatti dalam mendesain pembelajaran, model Dickey dan Carey harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Selanjutnya saya beralih ke materi yang kelima yaitu analisis kurikulum IPS. Jadi kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan. Diperlukan adanya analisis kurikulum IPS secara berkesinambungan agar kurikulum yang digunakan tidak menyimpang dari kurikulum yang ideal. Selanjutnya yaitu materi ke-6 yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran meliputi suatu kegiatan mengenai perumusan tujuan yang ingin dicapai. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Melalui perencanaan yang baik, setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran tercapai. Setelah materi yang ketujuh itu ada karakteristik peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik ini sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini sebenarnya karakteristik peserta didik ini harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam menentukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik ini meliputi adanya etnik, gaya belajar, minat, perkembangan sosial, kultural, motivasi, perkembangan kognitif, status sosial, perkembangan emosi, kemampuan awal, perkembangan motorik. Materi yang ke-8 itu ada perencanaan strategi penyampaian IPS. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah 1. Menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua itu menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk IPS. Pertama itu ada strategi deduktif, yang kedua itu strategi induktif, yang ketiga itu strategi ekspositori, dan yang keempat itu strategi heuristik. Perencanaan strategi penyampaian materi IPS adalah hal yang diperlukan oleh seorang guru agar proses belajar berlangsung efektif dan menyenangkan. Dengan ini, guru juga harus menyediakan media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang hendak digunakan. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS, yakni strategi urutan, penyampaian suksesif, strategi penyampaian fakta, strategi penyampaian konsep, strategi penyampaian prosedur, strategi mengajarkan atau menyampaikan materi, aspek sikap atau afektif, dan beberapa strategi lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan materi IPS yang akan diajarkan. Strategi penyampaian IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan
disebut dengan widening horizon or expanding improvement kurikulum. Materi yang ke-9 itu ada penyusunan dan pengembangan silabus yang baik. Cara membuat silabus yang baik. Yang pertama itu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua itu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada penentuan jenis penilaian. Yang kelima itu menentukan alokasi waktu. Yang keenam menentukan sumber belajar. Yang ketujuh itu pengembangan silabus. Jadi saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi materi pada hari ini ialah penyusunan dan pengembangan RPP. Menurut Kunandar, langkah-langkah menyusun suatu RPP meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama ialah identitas mata pelajaran. Jadi di dalam identitas itu terdapat nama mata pelajaran, nama materi, submateri, alokasi waktu yang digunakan dan sebagainya. Yang kedua ialah standar kompetensi dan kompetensi dasar, itu didapatkan dari silabus. Yang ketiga ialah indikator pengembangan atau biasa disebut dengan IPK. IPK ini diadakan dengan mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator, lebih dari 2. Yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional atau biasa disebut dengan KKO yang dapat diukur dan atau diobservasi. Yang ketiga ialah tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja yang ada dalam KD maupun SK. Yang keempat, prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Yang terakhir ialah keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Yang keempat ialah terdapat di dalam RPP itu materi pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan IPK yang telah ditentukan. Yang keenam ialah strategi atau skenario pembelajaran. Yang ketujuh, sarana dan sumber pembelajaran dapat berupa buku teks, video pembelajaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah penilaian dan tindak lanjut. Baik, materi selanjutnya ialah identifikasi karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari perilaku antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Cara mengidentifikasi karakteristik peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etnik. Di dalam satu kelas itu tentunya ada banyak etnik seperti etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan sebagainya. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang ada di kelasnya. Dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua ialah kultural. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada pada masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Yang ketiga ialah status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir ialah yang keempat ialah minat. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Dan yang terakhir ialah perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, model, media, jenis, dan juga jenis evaluasi. Materi selanjutnya ialah pengemasan bahan ajar. Pengemasan bahan ajar adalah mengemas materi menjadi lebih baik dengan cara menjadikan ringkas. Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada anak didik untuk dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan baik berupa ide, data, fakta, konsep, dan lain sebagainya yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, ataupun tanda. Pesan bisa disampaikan melalui bahasa verbal ataupun non-verbal. Pesan yang disampaikan perlu dipahami oleh siswa karena manakala tidak dijangkau maka pesan tidak akan menjadi informasi yang bermakna. Memproduksi media pembelajaran pers. Dataran serang beliau memaparkan yang
langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama itu membuat ide atau gagasan, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Ketiga, merumuskan tujuan. Empat, menentukan kerangka isi bahan pembelajaran, bahan pelajaran. Lima, menentukan jenis media. 6, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Selanjutnya membuat skitsa atau storyboard. 8, menentukan bahan atau alat yang digunakan. 9, pelaksanaan pembuatan media. 10, penyuntingan. 11, uji coba. 12, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Oke, materi selanjutnya itu pengembangan penilaian pembelajaran IPS. Penilaian dalam pendidikan juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan standar kompetensi yang kemudian diperluas menjadi kompetensi dasar. Penilaian juga dilakukan secara terstruktur. Baik, selanjutnya materi ke-15 terkait dengan perencanaan pembelajaran pada abad 21. Substansi perencanaan pembelajaran pada abad 21 ini tentunya terletak pada kemampuan literasi, baik itu secara nyata seperti buku maupun literasi secara digital, yang dimana literasi secara digital ini juga sangat penting dalam pembelajaran pada abad 21. Literasi tidak hanya menambah kemampuan untuk menggunakan teknologi, namun juga dapat meningkatkan berbagai keterampilan untuk menghadapi teknologi informasi yang semakin maju. Karakteristik pembelajaran pada abad 21 adalah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran secara efektif. Pada konteks ini, peran teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai alat yang efektif, efisien, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran IPS pada abad 21 ini adalah pembelajaran yang membiasakan peserta didik untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman dan pengetahuan yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan berpikirnya, karena peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda dalam memberdayakan dan memfungsikan kemampuan berpikir menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, itulah tadi penyampaian materi singkat dari kelompok kami terkait dengan perencanaan pembelajaran IPS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.